sebelum itu akan berbuah ini kan karena dia ngerti ya kan itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani semua. Sambil menunggu waktu peresmian ya dari panen perdana dari tanaman sawit ini di Desa Mukti ini, kita akan coba review ya bagaimana bentuk dari hasil dari penggunaan pupuk organik kita yang menggunakan dekomposer TRR itu ya. Jadi ini adalah apa yang akan kita lihat ya. Jadi kalau kita lihat memang buahnya itu betul-betul besar ya, maksimal ya. Sebenarnya ini belum maksimal, tapi karena memang apa, karena ini adalah merupakan buah pasir ya, tanaman buah pertama. Jadi ini usia dari sawit ini baru sekitar 35 sampai 40 bulan saja ya. Jadi belum sampai 4 tahun ini. Jadi hasilnya sudah luar biasa ya, sudah bisa panen ya. Kita lihat lagi ya yang di tempat lain. Nah, jadi semua dengan sawit yang baru akan panen pertama ini betul-betul full menggunakan pupuk organik cair ya, dengan menggunakan pola KP2M itu kita gunakan proses baik itu kocor maupun itu padat ya. Jadi ini ya, sangat luar biasa ya isinya, walaupun ini adalah baru buah pasir ya. Nah, ini yang perdana yang akan kita apa. Nah, kalau menurut teman-teman yang ada mengelola pupuk ini, yang mengkoordinir ini, itu proses dari pemupukan itu adalah dengan cara kocor ya. Jadi mereka itu nanti akan membuat lubang lebih kurang sekitar 80 cm dari sini ya, atau 1 meter lebih dari sini. Mereka lubang, kemudian mereka nanti akan siramkan pupuk organik yang telah kita fermentasi itu, yang telah mereka fermentasi itu ke dalam lubang-lubang itu ya, sekeliling ini ya. Nah, jadi aplikasinya itu menurut beliau itu adalah sekitar 5 liter sampai 10 liter ya per tanaman. Dan itu sebelum itu akan berbuah itu mereka itu kocor 1 kali seminggu. Berarti ada 4 kali proses aplikasi. Nah, setelah itu mereka tidak melakukan proses lagi. Nah, kemudian pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk generatif ya. Karena ini kan fase vegetatif itu sudah terjadi ketika mereka akan treatment untuk bisa berbuah pasir yang bisa sebesar itu, adalah mereka gunakan ya ada pupuk generatif ya. Nah, memang nanti kita akan coba review juga ya bagaimana proses kawan-kawan itu nanti melakukan proses fermentasi dari pupuk yang menggunakan pola KP2M, yaitu dengan menggunakan dekomposer KR itu ya. Nanti di tempat yang berbeda ya. Jadi nanti ada khusus itu instalasi pupuk mereka, lebih kurang sekitar 1 atau 2 kilo dari sini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin berkebun sawit ini dengan menggunakan pupuk organik dengan pola KP2M itu ya. Coba kita lihat lagi yang di sini ya. Ini ada ini juga, ini ya, ini luar biasa juga ya, besar-besarnya ya. Nah, ini agak berbeda ini. Nah, ini udah matang ya. Duanya udah itu. Ini yang ini udah apa ini? Udah tanggal ini sebenarnya, bukan seperti ya. Ini udah tinggal itu. Jadi tidak lengket lagi dia di di tandannya itu ya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau seandainya kita menggunakan pupuk model atau pola KP2M itu agar tanaman sawit kita ini bisa berbuah maksimal ya. Jadi sebenarnya intinya adalah 2 saja ya untuk tanaman sawit itu.
Pertama, ada satu prinsip yang perlu kita perhatikan dalam sebuah pertanian organik ya, kalau kita gunakan pupuk organik. Yang pertama, asumsi dasarnya itu adalah pupuk terbaik dari suatu tanaman sawit adalah dari bagian tanaman sawit itu sendiri. Intinya dari itu ya. Jadi saya ulangi ya, bahwa pupuk terbaik dari tanaman sawit adalah bagian dari tanaman sawit itu sendiri. Nah, jadi setiap apapun yang ada di tanaman ini, itu adalah merupakan pupuk untuk dirinya sendiri ya. Nah, prinsipnya adalah itu. Nah, kalau seandainya kita akan coba buat kategori lagi ya, bahwa pada tanaman sawit ini, ada dua hal secara umum tuh yang dibutuhkannya ya. Yang pertama itu adalah nutrisi. Jadi nutrisi itu ya mulai dari makro dan mikro. Itu mulai NPK itu ya, sampai magan, fosfor segala macam itu ya. Nah, yang kedua itu adalah protein ya. Dua itu saja sebenarnya yang yang sangat dibutuhkan oleh tanaman sawit ini agar dia tetap bisa bisa berkembang baik tanpa kita menggunakan pupuk kimia ya. Nah, kedua unsur itu dari mana kita dapatkan dari tanaman sawit ini ya? Nah, sebenarnya kedua unsur itu sudah dimiliki oleh tanaman sawit ini sendiri ya. Nah, tadi saya katakan bahwa unsur pertama itu adalah mereka itu tanaman sawit ini membutuhkan namanya nutrisi. Nah, dari mana nutrisi yang didapatkan sawit itu, yang besar dari tanaman sawit itu? Nah, nutrisi yang paling besar yang dimiliki oleh tanaman sawit itu untuk bisa menumbuhkan dirinya sendiri itu ada di tandan ini nih. Di tandan. Jadi ketika ini di tanah ini setelah ini diambil ya, jadi nanti akan ada tandan ya, kemudian tandan itu tidak ada buahnya lagi, itu biasanya disebut di sini adalah dengan jangkos ya. Itu adalah tandan kosong itu ya. Nah, selama ini tandan kosong itu menjadi limbah ya, jadi seperti ini jadi limbah, biasanya dibuang dan dibakar oleh petani ya, karena mereka menganggap ini tidak ada manfaatnya lagi ya, seperti ini. Nah, ini kan karena dia ngerti ya kan itu. Mereka akan mengembalikan lagi ini jangkos ini, tandan kosong ini. Nah, di sini kan sudah ada ini jamur ini. Kita nggak tahu ini menjamur apa ini. Ya, mungkin bisa jadi ini jamur trichoderma ya. Nanti kita akan coba. Nah, selama ini petani karena dia itu menggunakan pupuk kimia, dia yang membuang ini karena dianggapnya ini adalah sampah ya, ada limbah yang ada guna. Jadi sebenarnya nutrisi yang paling tinggi dimiliki untuk bisa memupuk tanaman sawitnya pertama ada di jangkos. Di apa ini? Di tandan kosongnya ini. Di tandan kosong ini lengkap semua ini ya. Mulai dari makro dan mikronutrisi itu ada di tandan ini. Nah, sekarang yang jadi tugas kita adalah bagaimana tandan ini bisa tandan kosong ini bisa kita manfaatkan sehingga dia bisa jadi nutrisi ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya kita ingin taruh saja di sini, memang betul akan menjadi pupuk ya. Nah, tapi bahwa prosesnya itu akan sangat lama ya. Jadi ada 6 bulan sampai 1 tahun kemudian itu belum tentu bisa diserap tanaman ya, tanaman ini. Kenapa? Karena yang akan diserap tanaman itu bukan nutrisi, tapi adalah ion. Jadi setelah ini terurai menjadi partikel yang sederhana, nutrisi yang sederhana, itu yang kita kenal nama ion. Nah, jadi yang akan diserap oleh tanaman ini adalah ion itu ya. Jadi selama tandan ini tidak bisa kita proses atau mungkin mikroba di tanah ini tidak memprosesnya bisa sampai menjadi ion, maka dia tidak ada manfaatnya bagi tanaman ini. Nah, makanya itu perlu kita melakukan proses fermentasi. Nah, dengan menggunakan dekomposer QRR itu, proses dekomposisi sampai dia menjadi ion itu adalah akan bisa dilakukan lebih singkat ya, yaitu lebih kurang sekitar ya 15 sampai 18 hari itu ya. Nah, makanya kita gunakan itu dan makanya kita nanti bisa aplikasikan kepada tanaman ini sendiri. Itu satu. Jadi nanti bahan utama dari proses pembuatan pupuk sawit kita yang organik itu adalah nanti akan berasal dari tandan ini ya, tandan limbah, tandan kosongnya ini nanti ya. Jadi kita akan lihat prosesnya nanti di pabrik pupuknya itu ya.
Nah itu satu adalah nutrisi yang dibutuhkan ya. Nah yang kedua itu adalah untuk perkembangan sampai dia berbuah ini, dia itu adalah butuh namanya protein. Nah intinya ada dua itu aja, pertama nutrisi, satu adalah protein. Nah kemudian dari mana protein yang didapat, yang bisa kita dapatkan untuk pupuk sawit kita ini ya, atau dari tanaman sawit sendiri. Nah, sebenarnya tanaman sawit sendiri ini pun ya sudah mempersiapkan pupuk untuk dirinya sendiri, yaitu adalah yang biasanya dikenal limbah sawit ini ada yang namanya adalah solid ya. Itu adalah limbah cair nanti dari proses pembuatan minyak ya, minyak sawit ini. Nanti solid, nanti kita lihat itu seperti apa bentuk solid itu ya. Nah, sebenarnya solid itu sudah sangat tinggi sekali asam amino ya. Tapi kita tahu ya, asam amino itu nanti akan akan diurai menjadi oleh beberapa fitohormon ya. Nanti itu akan diurai menjadi auksin, sitoksinin ya, kemudian sama gilberellin itu. Nah, itu sudah ada di tanaman sawit itu sendiri ya. Itu adalah proses yang namanya adalah itu solid tadi itu ya. Nah, namun solid itu pun itu tidak gampang langsung, kalau misalnya kita siramkan langsung juga ke tanaman ini, tidak akan bisa dilakukan juga ya. Dia akan bermanfaat juga bagi tanaman sawit kita ini ya. Maka itu kita harus proses menjadi ion kembali ya. Nah, jadi untuk dia bisa minyak yang namanya solid tadi itu bisa terurai itu, maka kita harus fermentasi juga secara khusus sebenarnya ya, intinya dari itu. Sehingga solid yang berbentuk, yang memiliki asam amino tinggi itu bisa terurai menjadi protein yang dibutuhkan ini, itu harus kita jadikan dalam bentuk ion lagi ya. Nah, nanti kita akan bahas ya di konten-konten selanjutnya bagaimana kita itu bisa memfermentasi dari solid tadi itu menjadi asam amino kemudian nanti bisa terurai menjadi protein yang dibutuhkan oleh tanaman kita ya. Nah, jadi sebenarnya bahwa untuk pemupukan sawit itu ya dua sederhana itu sekali sebenarnya, hanya dua saja. Yang pertama adalah nutrisi, yang kedua itu adalah protein itu ya. Nah, itu nanti akan kita coba akan kita bahas ya di konten-konten berikutnya. Nah, terutama nanti bagi teman-teman pun yang berminat untuk bisa magang atau untuk bisa belajar bersama di sini ya. Ini mungkin saya rekomendasi, ini adalah tempat yang terbaik ya bagi kita untuk bisa belajar bersama ya. Karena teman-teman dari petani Desa Mukti ini sudah memulai ya. Mereka sudah, saya rasa cukup berhasil ya, sudah mulai cukup berhasil ya, walaupun ini adalah tanaman perdana yang menggunakan pupuk organik itu. Bahkan sekarang ini mereka itu diapresiasi oleh Bupati Ogan Kemilir Ilir ini ya, Ogan Kemiling Ilir. Nah, kita nanti lihat. Nah, jadi kalau teman-teman nanti berminat ya silahkan itu di komentar ya, yang berminat untuk bisa belajar bersama-sama kita di sini. Nanti saya akan koordinasi dengan ketua koperasinya, yaitu Bapak Haji Ashar ya. Mudah-mudahan beliau bisa menerima kita dan bisa mengkoordinir ya kita bersama-sama untuk bisa belajar tanaman sawit di sini ya. Terutama bagi sahabat-sahabat petani yang selama ini sudah mengelola tanaman sawitnya ya. Dimana kita bisa sebenarnya menggunakan pupuk sawit itu tanpa menggunakan pupuk kimia ya. Dan itu sudah dibuktikan oleh teman-teman petani kita di Desa Mukti ini ya. Mungkin demikian saja ya, mungkin kita ikuti kegiatan kita selanjutnya. Terutama nanti kita akan coba review di pabrik pupuk yang dimiliki oleh Desa Mukti ini. Oke, demikian saja sahabat semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat ya untuk merawat tanaman sawit kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya, kalian lihat ini. Nah, ini ada lubang-lubang yang dibuat oleh kawan-kawan di Desa Mukti tadi. Nah, jadi fungsi dari lubang-lubang ini dibuatnya di beberapa titik.